Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan tegang-tegang ya, kalau tegang nanti enggak masuk ilmunya. Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita berkumpul di malam hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai akidah Islamiyah, keyakinan Islam yang baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang telah atau akan memasuki poin yang dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, itu petunjuk kepada keyakinan yang benar, war-raddu ala ahli syirki wal ilhad, dan membantah orang-orang yang berbuat syirik dan berbuat ilhad. Di hari ini kita akan membahas sebuah poin, yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid seseorang, atau naudzubillah juga bisa dikatakan membuat seseorang menjadi riddah, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana kedudukan keimanan di hati seorang hamba. Yang mana keimanan ini satu sama lainnya saling saling terkait. Kita katakan di antara pengertian iman adalah Al-i'tiqad bil jinan, keyakinan dengan hati, wal qawlu bil lisan, perkataan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan beramal dengan amalan, dengan badan, dengan amal perbuatan. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ketika ada sebuah amalan yang dilanggar, amalan yang membuat seorang terkurang tauhidnya, atau bisa jadi naudzubillah bukan berkurang tauhidnya saja, bisa jadi ketauhidannya hilang dari dalam hatinya, akidahnya, imannya hilang dari dalam hatinya, karena dia mengerjakan amalan-amalan yang melanggar keyakinannya dia. Entah itu amalan hati berupa keyakinan yang salah, atau keyakinannya betul tapi lisannya naudzubillah mengucapkan perkataan yang mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin hatinya dan lisannya tidak melakukan sesuatu yang membuat dia keluar dari agama Allah, namun amalan badannya mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, potensinya dua. Bisa berkurang
dan bisa hilang. Kalau dia berkurang, dia tetap berada di dalam apa? Islam. Namun imannya tidak sempurna seperti apa? Iman yang baik, iman yang kamil. Apa mungkin seorang imannya berkurang? Masa iya imannya berkurang dan penuh? Iya, jawabannya. Karena ketika kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak serta-merta iman kita seperti iman Abu Bakar. Tidak serta-merta iman kita seperti imannya apa? Umar. Tidak serta-merta imannya kita seperti imannya Utsman atau Ali atau sahabat Nabi. Berbeda. Iman itu perlu amalan dan pembuktian. Makanya dia bertambah dengan seluruh amalan yang Allah ridhai dan dia berkurang dengan seluruh amalan yang Allah tidak apa? Ridhai atau meninggalkan ketaatan. Ini berkurang iman seorang hamba. Maka ketika kita atau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala membahas ada beberapa perkara yang bisa menghilangkan tauhid atau mengurangi tauhid dan bisa menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ini wajib kita waspadai. Jangan sampai apa? Kita melakukannya dan keimanan kita luntur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara tersebut, kira-kira para jamaah, apa perkara yang membatalkan keimanan itu? Syirik, iya betul. Selain syirik apa lagi? Hah? Apa? Apa? Minta? Bid'ah. Bid'ah enggak. Kalau bid'ahnya membuat dia kufur, iya. Tapi enggak. Kalau tidak membuat dia kufur apa? Tidak sampai keluar dari Islam. Tapi mengurangi apa? Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Ya, meyakini ada hukum yang lebih afdol daripada Al-Quran. Kira-kira poin apa yang saya mau bahas atau Syekh Shalih Fauzan mau bahas? Catat baik-baik. Betul, itu semua tadi mengeluarkan dari Islam. Itu jelas. Tapi ada sebuah perkara yang berat yang kadang masuk di salah satu dari kita. Sedangkan itu mengeluarkan dari Islam. Apa itu? Bisa jadi mengurangi iman atau mengeluarkan Islam. Su'udhannu billah. Subhanallah. Su'udhan. Berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Diterangkan, fasu'udhannu billahi khatir, kata Syekh Shalih Fauzan. Adapun berburuk sangka, meyakini prasangka yang buruk, yang jelek terhadap Allah adalah perkara yang sangat-sangat mengkhawatirkan, yang bahaya. Lianna husnudzan billah min wajibatit tauhid. Karena berbaik sangka kepada Allah itu merupakan hal yang wajib bagi orang beriman. Orang kalau dia beriman, ada keimanan dalam hatinya, maka dia senantiasa husnudzan kepada Allah dalam hidupnya. Orang kalau imannya bermasalah dalam hatinya, maka dia berburuk sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa su'udhannu bihi yunafi tauhid. Dan su'udhan kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Bisa menghilangkan tauhid seseorang. Wa qad wasafallahu al-munafiqin bi annahum yadhunnuna bihi ghairal haqqi. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW dengan mereka memiliki sifat su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam surat apa? Dalam surat Ali Imran ayat 154. Yang bawa Quran dibaca Qurannya. Ada Quran, saya minta Quran satu bisa? Ada yang bisa ambilkan Quran? Mungkin dari adik-adik. Ambilkan satu Al-Quran. Yang lain yang bawa Quran dibuka Qurannya, nggak bawa coba dibuka handphonenya yang ada Qurannya, dipakai buat ketaatan. Jazakallah khair.
Barakallahu fiik. Siap. Ini ada terjemahnya lebih bagus. Jazakallahu khair, sama-sama. Barakallahu fiik. Dibuka surat apa? Surat Al-Imran ayat 100 berapa tadi? 54. Buka surat Al-Imran ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Imran ayat 154 Allah menceritakan bagaimana kejadian ketika Rasulullah SAW perang Uhud. Saat itu perang Uhud adalah perang kedua terbesar di dalam Islam. Perang pertama apa? Perang Badar. Kemudian datang orang-orang munafikin, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy datang untuk apa? Membalas dendam kepada Rasulullah SAW dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka datang dengan jumlah 3.000 orang. Sedangkan Rasulullah SAW keluar dengan jumlah 1.000 orang. Kemudian sebagian dari mereka apa? Munafikin. Dari Rasulullah SAW ada orang-orang munafik. Allah ceritakan tentang orang munafik ini yang nantinya mereka menarik diri dari barisan, tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW, mundur. Apa yang mereka katakan? Allah katakan, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan orang jahiliyah. Itu orang-orang munafik yang saat itu ada di Madinah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka katakan, apakah kita memiliki perkara sesuatu? Qul innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya seluruh perkara, seluruh keputusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa akhbara anhum fil ayatil ukhra annahum yadhunnuna bihi dhanna saw. Allah kabarkan juga tentang mereka bagaimana mereka berburuk sangka kepada Allah dalam ayat yang lain dalam surat Al-Fath ayat 6. Allah berfirman wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, dan Allah akan mengazab orang-orang munafikin dari kalangan pria, wal munafiqat dari kalangan wanita, wal musyrikin orang-orang musyrik dari kalangan pria, wal musyrikat orang-orang musyrik dari kalangan wanita, adh-dhannina billahi dhanna saw. Subhanallah. Yang mana mereka memiliki keyakinan atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini terhadap Allah dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus saw, maka bagi mereka lah keburukan Allah berikan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka terhadap mereka. Wa la'anahum, Allah laknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah siapkan bagi mereka jahannam. Wa sa'at masira, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Bagaimana maksudnya Ustaz berburuk sangka kepada Allah? Kita lihat. Qala al-Imam Ibn Qayyim atau Imam Ibn Qayyim fi tafsir al-ayah. Berkata al-Imam Ibn Qayyim dalam tafsir ayat ini, fussira hadha adh-dhann, ditafsirkan oleh para ulama, berburuk sangka ini, alladzi la yaliq billah, yang tidak pantas buat Allah,
bi annahu subhanahu la yansura rasulahu. Mereka menyangka, mereka meyakini, mereka menyebarkan omongan bahwasannya Allah tidak akan menolong nabinya. Subhanallah. Mana mungkin Allah utus nabinya kemudian Allah gak tolong. Mana mungkin Allah suruh nabinya beriman, ketika nabinya beriman Allah tidak tolong. Mana mungkin ketika nabinya mendakwahkan tauhid agama Allah, Allah tidak tolong. Wa anna amrahu sayadmahil. Mereka katakan bahwasanya perkaranya akan ludes, hilang. Islam akan lenyap. Wa annahu yusrimuhu lil qatl. Bahwasanya Allah membiarkan nabinya untuk dibunuh. Wa anna ma asabahum lam yakun biqada'ihi wa qadarihi. Bahwasanya yang menimpa mereka di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keadaannya saat itu tidak menyenangkan. Rasulullah SAW sebelum perang Uhud bermimpi dengan sebuah mimpi yang Nabi mentakwilkannya tidak enak. Sehingga Nabi bermusyawarah kepada sebagian para sahabat atau kepada para sahabat agar berperang di dalam kota Madinah. Namun sebagian sahabat muda mereka bersemangat, terlampau semangat. Mereka katakan, ya Rasulullah, sebelum kau datang tidak pernah kami biarkan musuh masuk ke kota Madinah. Apalagi setelah kau datang kita akan sambut. Setelah itu Nabi SAW mengambil baju besi dan memakai 2 baju besi. Saat itu beberapa sahabat utama datang kepada Rasulullah. Orang tua di kalangan mereka merasa pendapat Nabi SAW kurang ditanggapi oleh anak-anak muda saat itu. Mereka datang meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan tidaklah pantas bagi seorang Nabi apabila telah memakai baju perangnya untuk menaruhnya kembali. Kata Rasulullah, maka pergilah Rasulullah SAW dengan rombongan tersebut. Maka apa? Mereka orang-orang munafik yang keluar saat itu bersama Rasulullah SAW, mereka sebarkan perkataan ini. Wa anna ma asabahum lam yakun biqada'ihi wa qadarihi. Apa-apa yang menimpa mereka di luar takdir Allah. Wala hikmata lahu fihi. Dan Allah ketika menakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Lihat, subhanallah. Ini perkara yang paling besar dari suudzon kepada Allah. Nanti kita sebutkan contoh-contoh suudzon kepada Allah. Ini mengeluarkan mereka dari Islam. Ini Allah ancam mereka dengan jahanam. Ketika mereka mengatakan Allah tidak akan tolong nabinya. Fafussira bi inkaril hikmah. Maka kata Ibnu Qayyim ditafsirkan mereka mengingkari hikmah takdir Allah. Baik itu buruk ataupun baik. Kalau takdir buruk pasti ada hikmahnya, takdir baik pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Seolah-olah Allah tidak tahu, seolah-olah Allah tidak akan menolong kaum muslimin, seolah-olah Allah tidak akan menolong nabinya. Wa inkaril qadar, mereka mengingkari takdir Allah. Wa inkari ayyutimma amra rasulih, dan mereka mengingkari bahwasannya Allah akan menyempurnakan perkara Rasulnya. Wa ayyudhhirahu ala ad-dini kullih, mereka mengingkari bahwasanya Allah akan memuliakan Islam di atas semua agama. Wa hadza huwa dhannus saw alladhi dhannahu al-munafiqun, dan inilah prasangka buruk yang pada orang-orang munafik meyakininya. Wal musyrikun, dan orang-orang musyrik meyakininya. Bihi subhanahu wa ta'ala fi suratil Fath. Ini yang Allah sebutkan dalam suratil Fath. Wa inna ma kana hadza dhann as-saw. Adapun prasangka buruk ini li'annahu dhannun la yaliqu bihi subhanah. Karena ini prasangka yang tidak pantas bagi Allah. Wala bihikmatihi, tidak pantas dengan hikmahnya Allah. Wa hamdihi, tidak pantas dengan segala keterpujiannya Allah. Wa wa'dihi, tidak pantas seorang menyangka seperti ini kalau dia meyakini janji-janji Allah. As-sadiq, yang benar. Faman dhanna annahu yudilul batil 'alal haqq, barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah akan memenangkan perkara batil terhadap perkara hak, idalatal mustamirrah, secara terus menerus, yadmahillu ma'al haq, yang mana perkara yang hak akan hilang sirna, au ankara, atau ia mengingkari yakunu ma jara biqada'ihi wa qadarihi, mengingkari semua yang terjadi di luar takdir Allah, atau mengingkari bahwasannya Allah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah, yastahiqqu 'alaiha al-hamd bal za'ama anna dzalika li masyiatihi mujarrad.
Bahkan dia menyangka bahwasannya itu cuma kehendak Allah, tidak ada hikmahnya. Tidak ada perkara di baliknya, tidak ada tujuan Allah Subhanahu wa taala di baliknya. Maka dzalika dhannul ladzina kafaru. Allah katakan dalam surat Shad ayat 27, dzalika itulah tadi dhannul ladzina kafaru, prasangka orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celaka bagi orang-orang kafir dari apa? Api neraka. Kalau ada orang sholat taat kepada Allah, kemudian dia menyangka Allah tidak akan beri rezeki kepada dia, wallah su'udzon orang ini kepada Allah. Mana husnudzonnya? Mana husnudzonnya kepada Allah? Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang yang sholat taat kepada Allah tidak diberikan rezeki? Mustahil. Kemana imannya? Kalau sampai dia berpikiran seperti itu, mana imannya? Mana sholatnya selama ini? Mana syahadatnya selama ini? Bukankah dia mempercayai bahwasannya janji Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hak, benar. Wa aktsarun nas, kata Syekh Shalih Fauzan, dan kebanyakan manusia yadhunnuna billahi ghairal haq, seringkali berburuk sangka kepada Allah. Dzannas sau, dengan perkara yang buruk, menyangka Allah dengan sesuatu yang buruk. Fima yakhtassu bihim, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan diri mereka. Wa fima yaf'aluhu bighairihim, atau apa yang tertimpa kepada orang-orang selain mereka. Wala yuslimu min dzalika illa man 'arafa Allah wa 'arafa asma'ah. Tidak bisa selamat dari perkara itu kecuali orang-orang yang tahu nama-nama Allah. Di antara nama-nama Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau orang tahu nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan dia tahu maknanya, mana mungkin dia berprasangka seperti itu kepada Allah? Bukankah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Maka kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang mendapati dalam hatinya seperti ini, sungguh dia belum faham terhadap asma'illah, nama-nama Allah, wa sifatih, sifat-sifatnya, wa arafa mujiba hamdihi hikmatihi wa hikmatihi. Aw hukmihi, dan dia tidak mengenal betapa terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah itu keras azabnya. Namun Allah tuliskan sabaqat rahmati ghadabi, telah mendahului rahmatku apa? Murkaku. Tidak ada makhluk yang Allah azab kecuali telah kenyang dengan rahmatnya Allah. Sampai iblis pun Allah yang menciptakannya. Allah yang memberikan dia rezeki. Allah yang mengabulkan doanya untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat ditangguhkan. Tidak ada orang yang mendapatkan azab Allah kecuali telah mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ila an qal, sampai ia mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, walau fattashta man fattashta la ra'aita indahu ta'annutan wa ta'attuban 'ala al-qadar wa mulamatan lahu. Kalau kita mau mengoreksi diri kita, betapa seringnya mungkin kita bersuudzon terhadap takdir Allah. Dikasih musibah suudzon sama Allah. Dikasih ujian suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela terhadap takdir dan qismatullah, pembagian Allah Subhanahu wa taala. Merasa Allah tidak adil. Ini perkara jahiliyah. Perkara apa? Jahiliyah. Tidak keluar kecuali dari orang yang dia tidak mengetahui Allah dengan sebaik-baiknya pengetahuan. Wa annahu kana yanbaghi ayyakuna kadza wa kadza. Ketika takdir Allah datang kepada dia, dia katakan, seharusnya seperti ini dan itu. Seharusnya saya tidak dapat ini dan tidak dapat itu. Seharusnya saya lebih berhak ini dan itu. Subhanallah. Fa mustaqillun wa mustakthir. Sebagian orang dalam pemberian Allah ini merasa sedikit, sebagian merasa terlalu banyak bagi orang lain. Maka apa? Periksalah ini dalam diri kita. Hati-hati. Perkara ini mengurangi iman, apalagi sampai menyangka keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dari perkara yang menghilangkan atau dari perkara yang menyebabkan seseorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah
wa kadzalika man ankara ay yakuna dzalika biqada'ihi wa qadarihi fama 'arafahu wa la 'arafa rububiyyatahu wa mulkahu wa 'azamatahu. Orang yang mengatakan bahwasannya yang terjadi ini di luar takdir Allah, kafir. Karena tidak ada yang menakdirkan kecuali Allah. Atau ketika dia katakan takdir Allah ini terjadi tanpa hikmah yang Allah rencanakan, berkurang keimanannya. Karena datang di zaman Ibnu Umar, orang-orang kepada Ibnu Umar, ia mengatakan terdapat orang-orang yang ada di Kufah, seingat saya, atau Basrah, orang-orang yang mengatakan bahwasannya yang terjadi adalah hal yang terjadi tanpa ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, kalau seandainya salah satu dari mereka menginfakkan satu gunung emas, tidak akan Allah terima amalannya kecuali mereka beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruknya. Wa kadzalika man ankara ay yakuna qaddarahu min dzalik wa ghairihi li hikmatin balighah wa ghayatin mahmudah yastahiqqu 'alaiha alhamd. Juga orang-orang yang menyangka bahwasannya Allah merencanakan perkara yang jelek bagi dirinya, subhanallah. Tanpa ada hikmah yang baik di baliknya. Padahal Allah katakan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah sebutkan 2 kebaikan ketika datang satu keburukan. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan apa? Tidak mungkin mengalahkan 2 kebaikan, 2 kemudahan, 1 kesulitan. Subhanallah. Lihat, orang yang dia beriman kepada Allah adalah orang yang paling optimis. Hidupnya optimis. Wa aktsarun nas yadhunnuna billahi ghairal haqq dhanna saw fima yakhtassu bihim wa fima yaf'alu bighairihim. Faman qanata min rahmatillah wa ayyasa min rauhihi faqad dhanna billahi aw faqad dhanna bihi dhanna saw. Begitu juga orang yang putus asa terhadap kehidupannya di dunia ini. Wallah, telah dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bunuh diri diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka Allah karena dia tidak yakin Allah turunkan bantuan untuknya. Subhanallah. Bukan orang yang beriman. Orang yang putus asa merupakan orang yang dicela di dalam Islam. Wa man jawaza alaihi ay yu'adziba awliya'ahu ma'a ihsanihim wa ikhlasihim wa yusawwi bainahum wa baina a'da'ihi faqad dhanna bihi dhanna saw. Juga orang yang meyakini, menyangka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang yang beriman. Subhanallah, bagaimana Allah azab? Sedangkan dia beriman. Sebagian orang mengatakan apa? Jangan belajar agama. Kalau belajar agama nanti masa depannya susah. Subhanallah. Wallah yadhunnuna billahi dhanna saw. Wallah, dia berburuk sangka kepada Allah. Mana mungkin orang yang belajar agama Allah, kalau dia jujur, Allah persulit kehidupannya. La wallah. La, mustahil. Tapi memang hatinya buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhanna ay yutraka khalqahu suda. Juga barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah meninggalkan ciptaannya begitu saja tanpa menghisab, hati-hati. Salah sangka dia kepada Allah SWT. Allah ciptakan ciptaan ini, makhluk ini untuk apa? Untuk beribadah dan Allah akan tanya. Tidak Allah ciptakan sia-sia. Ada tujuannya. Allah tidak bermain-main. Allah tidak bermain-main. Allah bukan sedang melakukan perkara gurau. Ketika menciptakan kita, perkara gurauan belaka. Lah. Allah ciptakan kita dengan tujuan dan Allah akan mintakan pertanggungjawaban di hadapannya Subhanahu wa ta'ala. Mu'attilina 'anil amri wan nahi la yursilu ilaihim rusuluh. Juga orang-orang yang tidak percaya, tidak meyakini Allah mengirim rasul-rasulnya, memerintahkan perkara yang baik, melarang perkara yang buruk. Wala yunazzilu alaihim kutubah, dan tidak menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Bal yatrukuhum hamala kal an'am. Mereka menyangka Allah meninggalkan makhluknya seperti binatang saja, begitu saja. La wallah. Hatta binatang Allah atur, hatta binatang yang Allah tidak berikan beban Allah atur rezekinya.
Allah katakan wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada yang menginjakkan kakinya, binatang apapun makhluk yang menginjakkan kakinya di muka bumi kecuali atas Allah rezekinya. Wa man dhanna annahu la yajma'a 'abidahu ba'da mautihi lis-thawabi wal 'iqab fi dari yujazi al-muhsin fiha bi ihsanihi wal musii'a bi isaa'atihi wa yubayyinu li khalqihi haqiqata ma ikhtalafu fihi wa yadhhar lil 'alimina kulluhum sidqahu wa sidqa rasulih wa anna a'da'ahu kanu humul kadhibin faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Juga orang-orang yang menyangka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan dan mengumpulkan hambanya. Enggak yakin dia terhadap hari akhirat, berburuk sangka dia kepada Allah. Salah besar. Allah akan kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan perlihatkan dari hambanya yang berbuat kebaikan. Dan Allah berikan kebaikannya, Allah pasangkan dia dengan pahalanya. Dan Allah akan nampakkan orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah selama di dunia. Dan Allah akan berikan hukumannya. Serta Allah akan perlihatkan apa-apa yang di dunia para makhluknya berselisih. Allah hukumi di antara mereka. Kemudian Allah perlihatkan kebetulan nabi-nabinya. Allah perlihatkan utusan-utusannya. Serta perkara yang Allah turunkan adalah perkara yang hak. Wa man dhanna annahu yudayyi 'alaihi 'amalahu as-salih alladhi 'amilahu khalisan liwajhil karim 'ala imtithali amrih wa yubtiluhu bila sabab minal 'abdi wa annahu yu'aqibahu bima la sun'a lahu fihi wa la ikhtiyara lahu wa la qudrata wa la iradata lahu fi husulih bal yu'aqibuhu ala fi'lihi huwa subhanahu bihi. Dan juga termasuk berburuk sangka kepada Allah orang yang menyangka amalan solehnya sia-sia. Ya Allah, gak sia-sia. Ini kita sholat setiap hari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa ini sia-sia? La wallah. La. Tidak sia-sia sama sekali. Orang yang menyangka ini sia-sia, berburuk sangka dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia telah berusaha beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk nabinya. Dia tidak membatalkan amalannya dengan pembatal-pembatal. Malah dia menyangka Allah tidak akan memberinya pahala. La wallah. Su'udzan dia terhadap Allah. Su'udzan dia terhadap Allah. Orang mukmin adalah orang yang berhusnudzan kepada Allah SWT. Bukan orang yang su'udzan terhadap Allah. Entah dalam masalah berharap kepada jannahnya, surganya. Entah dalam masalah berharap terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Entah ketika dalam perkara yang sempit dia meyakini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya. Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar baginya. Ini orang yang suudzon kepada Allah. Bisa hilang dari hatinya apa? Keimanan. Paling tidak berkurang keimanan dari hatinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini penting. Perkara ini penting. Kita kadang tidak sadar ketika bergelut dengan dunia ini, ditakut-takuti, oh ini ada krisis ekonomi, oh ini akan seperti ini, seperti itu. Kita berusaha mengambil sebab, tidak mengapa, ikhtiar. Tapi menyangka Allah akan membumi hanguskan, memusnahkan. La wallah dhannasaw. Pada akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Falyadhunnu bi ma syaa atau kama qala. Sungguhnya aku tergantung hambaku berprasangka. Hendaklah dia berprasangka kepadaku apa yang dia inginkan, Allah berikan. Disebutkan dalam kisah taubat yang indah adalah taubatnya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ingat-ingat namanya. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi.
di zaman khilafah Umayyah. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, di antara amalannya dia yang memerintahkan agar Al-Quran itu diharokati atau diberikan titik. Supaya orang membacanya tidak salah. Namun kata para ulama, kebaikannya tenggelam dalam keburukannya. Apa keburukan dia? Dia yang memimpin rombongan memerangi sahabat Nabi SAW di Madinah. Bahkan dia bunuh anak-anak sahabat Nabi. Saat itu dia penguasa. Saat itu dia bukan penguasa secara resmi, namun apa? Dikirim oleh penguasa. Banyak sekali sahabat yang berhadapan dengan Hajjaj, ketika tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia bunuh. Orang yang paling mudah memenggal kepala orang. Kejamnya luar biasa. Hajjaj kejamnya luar biasa. Namun sebelum meninggal, kata para ulama meriwayatkan taubatnya. Sebelum meninggal, ia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia katakan, "Ya Allah, aku tahu sesungguhnya semua orang ini menyangka bahwasannya Engkau tidak akan mengampuni dosaku. Namun aku tahu Engkau Maha Pengampun dan Engkau akan mengampuni dosaku." Subhanallah. Allah, dia taubat kepada Allah dengan taubat, kata para ulama, yang thayyibah, yang baik. Karena dia tahu di antara nama Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Subhanallah. Taib, silahkan adzan terlebih dahulu. Ingatkan saya panitia, jika ada umur yang panjang insyaallah di pertemuan yang akan datang, maka judulnya masih sama, karena ada perkara satu lagi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Perkara sebagian orang menganggapnya ringan namun membatalkan apa? Tauhid seseorang. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah. Silakan ya. Ya Allah, aku udah gak kuat lagi ya Allah. Berilah aku kesembuhan ya Allah. Boleh gak Ustaz seperti itu? Taib. Bagaimana kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi penyakit, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kepada Allah, mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, hamba tidak sanggup, berikan hamba kesembuhan." Maka ketahuilah bahwasannya betul dari takdir Allah ada takdir yang baik dan yang buruk. Ini garis bawahi. Kalau takdir baik jelas. Kalau takdir buruk, ini yang Anda ingin para jamaah faham, bahwasannya takdir buruk bagi kita mungkin di dunia ini. Tapi tidak buruk dari segala sisinya. Karena Allah tidak menciptakan keburukan dari semua sisi. Tidak. Tidak ada. Semua ciptaan Allah ada hikmahnya. Contoh. Syaitan itu buruk. Iblis buruk. Buruk dari segala sisi. Karena Allah enggak menciptakan buruk yang betul-betul khalis, murni buruk. Enggak ada. Pasti ada hikmah di baliknya. Sampai penciptaan iblis, ada hikmah di baliknya. Dengannya ada orang-orang yang apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ketika melihat seorang yang beriman mempertahankan keimanannya ketika diganggu oleh siapa? Syaitan. Kita berdampingan hidup dengan orang kafir. Orang kafir itu buruk gak? Buruk. Kafir gak boleh kufur. Tapi buruk segala ciptaan Allah terhadap orang kafir ini buruk? Tidak. Dengannya ada orang-orang yang apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta amalan ini. Jelas ya? Terkadang takdir itu buruk untuk kita sekarang ini. Tapi ada hikmah di baliknya. Dan tidak semua yang Allah takdirkan kita tahu hikmahnya. Tapi yang kita tahu
pasti ada hikmah di balik yang Allah apa? Takdirkan. Contoh seseorang sakit kakinya harus diamputasi. Buruk apa enggak bagi dia saat ini? Buruk. Namun amputasi ini jika tepat, jika benar, maka maslahat bagi dia, maslahat. Kalau didiamkan dia bisa meninggal dunia misalnya. Seperti itulah takdir buruk bayangannya. Maka ketika kita ditimpa sakit, ujian dari Allah dan berat. Bolehkah kita mengeluh kepada Allah? Justru boleh. Kalau ngeluhnya sama Allah. Ngeluh dalam artian minta. Tidak mencela. Tidak berburuk sangka. Kalau berburuk sangka itu beda dengan mengeluh. Berburuk sangka itu mengatakan, ya Allah kenapa saya dikasih sakit? Ini seolah-olah gak terima. Ini dia apa? Dia merasa tidak adil Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sepertinya Allah mau keburukan buat saya diberikan penyakit. Ini suudzon terhadap Allah, berburuk sangka kepada Allah. Barangkali Allah mau berikan sesuatu yang baik untuk dirinya. Kita enggak tahu. Jelas ya? Maka seorang ketika mendapat takdir buruk, apa yang dia wajib laksanakan? Sabar. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Quran, seingat saya dalam surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu, apa ayatnya? Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi apa? Ahanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau Allah sebelumnya ayatnya, kalau Allah berikan nikmat, dia bilang Allah berarti sayang pada seorang hamba. Kalau takdirnya baik, berarti Allah sayang kepada hamba tersebut. Kalau pas takdirnya buruk, berarti Allah enggak suka terhadap orang tersebut. La wallah. Turunnya takdir baik dan buruk tidak melambangkan Allah cinta, suka terhadap seorang hamba atau tidak, bukan. Karena Allah turunkan takdir buruk bagi Nabi siapa? Ayub. Sakit Nabi Ayub. Sakit sampai meninggal anaknya. Pergi istri-istrinya. Dikeluarkan oleh kaumnya. Dibiarkan sendiri. Sampai terakhir istrinya tidak sanggup urus dia. Seluruh badannya apa? Cacat, luka-luka. Yang riwayat disebutkan kecuali lisannya, lidahnya dan bola matanya. Disebutkan dalam riwayat 13 tahun. Ada yang katakan 9 tahun, 8 tahun. Ada yang katakan 13 tahun. Ada yang katakan beberapa tahun. Sabar Nabi Ayub. Subhanallah. Sampai di waktu dia tidak sanggup, dia katakan, Rabbi inni massani yaddur. Rabbi inni massani yaddur wa anta Arhamur Rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku terkena dengan musibah penyakit. Sambil menangis Nabi Ayub. Wa anta Arhamur Rahimin. Sedangkan engkau Maha Rahman, Arhamur Rahimin. Engkau Maha Pengasih. Engkau zat yang paling memberikan kasih sayang, kata Allah SWT. Kemudian Allah sembuhkan. Jadi boleh, justru disuruh minta kepada Allah. Disuruh kita bergantung kepada Allah. Allah katakan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad, tempat bergantung. Justru yang enggak boleh kita mengeluh kepada apa? Makhluk. Karena makhluk enggak memberikan apa-apa. Kita meminta tolong kepada makhluk yang dia bisa, boleh. Itu pun hati kita tidak bergantung kepada dia. Hati kita bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ketika kita sakit kita minta. Boleh ketika kita sedang sempit rezeki, Allah saya mau minta rezeki yang luas. Tapi minta kepada Allah dengan cara yang elegan, yang bagus. Bukan malah menyalahkan Allah. Bukan malah bersuudzon kepada Allah. Bukan malah merasa takdir Allah tidak adil. Maka ini apa? Ini salah. Ini salah. Perkara ini perkara yang apa? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini.
Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya apakah wanita muslimah boleh di masjid saat haid atau menstruasi? Dan apakah muslimah keluar rumah boleh menggunakan jilbab yang tidak menutup dada dan menggunakan baju atau gamis yang membentuk lekuk tubuh? Syukran, jazakumullah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh bagi seorang muslim dalam pendapat yang lebih saya condong, ini pendapat 4 mazhab ulama. Seingat saya pernah ungkapkan itu di sini, untuk duduk di masjid berdiam diri dalam keadaan apa? Haid, enggak boleh. Bukan berarti dia najis, lah, enggak ada najis. Namun ini hukum Allah. Apa ini hukum Allah? Seperti ketika kita sedang junub, tidak boleh kita membaca apa? Al-Quran. Sampai kita apa? Bersih dari junub tersebut. Ini hukum Allah SWT. Kemudian, apakah muslimah keluar rumah boleh menggunakan jilbab? Enggak boleh. Jilbab yang misalnya pendek, tidak menutupi auratnya, maka tidak boleh. Kecuali memang bajunya menutupi auratnya. Intinya, sebetulnya tidak ada jilbab khusus di dalam Islam, itu tidak ada. Tapi adanya sifat. Allah katakan kerudungan yang menutupi sampai apa? Dada-dada mereka. Kalau ada sebagian orang di sebagian negara muslimah itu, dia punya baju luaran yang dipakai dari kepalanya. Kainnya menutupi dari atas sampai apa? Ke bawah. Maka ini pakaian yang syariat, iya. Yang penting dia tidak ketat, tidak terawang, tidak mengundang perhatian. Atau di Indonesia kita pakai mukena. Iya. Mukena seperti apa sifatnya? Dari kepalanya sampai apa? Badannya, kemudian longgar. Enggak ada mukena terawang, enggak ada mukena ketat. Enggak ada mukena ngejreng. Kan gitu kan? Menarik perhatian orang. Maka apa? Maka tidak boleh bagi seorang muslimah melakukan ini. Kemudian, afwan Ustadz, hafizakallah, izin bertanya. Saya kurang paham tulisannya. Intinya apa? Apa yang harus kita lakukan jika ada saudara atau keluarga yang lebih memilih mendengarkan atau takut malu dengan manusia tapi melanggar syariat perintah Allah dan Rasulnya? Apakah itu termasuk syirik karena lebih mementingkan manusia daripada Allah? Tentu seorang tidak boleh dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia atau di belakang manusia. Enggak boleh. Dan merupakan dari perbuatan syirik ketika beribadah karena manusia atau meninggalkan perkara yang buruk karena apa? Manusia. Namun satu sisi tidak dibenarkan juga berbuat dosa terang-terangan. Jadi jangan bangga juga orang yang buat dosa terang-terangan. Dia merasa levelnya lebih baik daripada apa? Orang yang dia berdosa di belakang manusia. Lah sama. Karena dia gak mau jatuh terhadap perkara ini, kemudian dia ambil khamar, dia mabok terang-terangan depan orang. Lah, karena orang yang berbuat dosa secara terang-terangan, apalagi Allah telah tutup aibnya, di malam harinya dia berbuat dosa, kemudian dia ceritakan, dia umbar, maka ini salah satu orang yang tidak Allah maafkan. Nauzubillah. Ini yang Rasulullah SAW sabdakan. Namun ketika dia sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah, walaupun dia telah melakukannya, insya Allah Allah akan maafkan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain mungkin? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana ingin bertanya mengenai kisah taubat Al-Hajjaj bin Yusuf yang tadi Ustaz. Ya. Dalam riwayat yang masyhur itu kan bahwasannya Hajjaj bin Yusuf itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah
dikarenakan pembunuhan terakhir yang ia lakukan terhadap seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair, Ustaz. Iya. Jadi apakah ia memang taubat atau wafat dalam Nah, keadaan taubat. suhati, Ustaz? Taubatan. Taubat kepada Allah. Riwayat itu su'ul khatimah dari mana? Yang tentang pembunuhan Hajjaj bin Yusuf terhadap Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair dibunuh sedangkan Hajjaj bin Yusuf masih hidup. Sa'id bin Jubair itu dibunuh dibawa seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair itu seorang tabi'in. Kemudian dibawa di depan Hajjaj bin Yusuf. Karena memang dicari oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu bukan penguasa tapi perpanjangan tangan dari penguasa. Terhadap orang-orang yang tidak mau membaiat atau menolak pemerintah saat itu. Kemudian dicari salah satunya Sa'id bin Jubair. Kemudian Sa'id bin Jubair dihadirkan. Ketika dihadirkan, Sa'id bin Jubair dihukum, ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Ketika ditanya, panjang kisahnya, dibalikkan ke kanan, ke kiri, Sa'id bin Jubair membaca beberapa ayat. Kemudian disungkurkan. Sebagian juga riwayat ada beberapa dari anak-anak para sahabat juga yang dibunuh oleh Hajjaj. Kemudian setelah Hajjaj bin Yusuf, seingat saya salah satu orang yang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj itu Sa'id bin Jubair. Dia banyak memimpikan, merasakan berdosa terhadap pembunuhannya. Dan kata para ulama, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Taubat. Adapun diterima tidaknya seorang taubat seorang itu kembali kepada Allah. Tapi secara zahir orang yang taubat kepada Allah diterima oleh Allah SWT. Kita nahkum bil-zahir, berhukum secara zahir. Riwayatnya bahwasannya taubat Hajjaj bin Yusuf, taubatan. Taubat dia kepada Allah SWT. Jelas ya? Quran, Ustaz. Hayyakumullah. Ada lagi yang lain? Ya. Tayyib. Di antara batasan taubat seorang hamba adalah sebelum dia meninggal dunia atau sebelum matahari terbit dari arah yang lain. Kapan itu? Dari tanda-tanda hari kiamat itu ada beberapa tanda besar sampai nanti setelah keluarnya Al-Mahdi, kemudian Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian keluarnya dabbah fil ard, kemudian dabbah itu binatang yang melata di bumi, kemudian sampai adanya angin yang bertiup, sampai yang terakhir terbitnya matahari dari barat. Seingat saya terbitnya matahari dari barat sebelum ditiupkan nafkhu fis sur, ditiupkan sangkakala kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika terbitnya matahari dari barat, saat itu taubat ditutup. Dan diantaranya saat taubat sudah dalam kerongkongannya atau ketika rohnya sudah mau dicabut, itu maksudnya. Jelas ya? Ketika seorang sudah melihat malaikat, dalam hadis Bara ibn Azib, panjang hadisnya, ketika Rasulullah SAW sedang menguburkan salah satu sahabat Ansar yang meninggal dunia, seingat saya sahabat Ansar, kemudian Kemudian Rasulullah SAW menceritakan bagaimana perjalanan ruh seorang hamba. Perjalanan ruhnya dengan apa? Ketika dia sudah mau di penghujung kehidupan dunianya, maka dia melihat Melihat ke arah yang di situ datang malaikat. Belum meninggal saat ini. Belum meninggal. Melihat ke arah malaikat. Kalau dia orang mukmin, malaikat ini bukan satu malaikat, malaikat sebagian beberapa malaikat. Kalau dia orang beriman, dia membawa hanut min hanutil jannah. Dia bawa wewangian dari wewangian surga. Kalau dia orang yang buruk, dalam riwayatnya yang panjang, singkatnya, maka ia membawa musuh. Seingat saya, musuh itu kain yang tidak nyaman, kain yang gatal, yang bau busuk. Kafannya bau busuk, kafan yang bau busuk.
hatta yaji'ul malakul maut fayajlisu 'inda ra'si. Seingat saya begitu riwayatnya, sampai setelah itu datang malaikat maut. Artinya yang tadi dia lihat bukan malaikat maut. Sampai datang malaikat maut, duduk di apa? Sebelah kepalanya. Kalau dia jiwa yang baik, dalam ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tapi dalam hadis itu ya ayyuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang apa? Baik. Kalau dia jiwa yang baik, maka keluar, kata Rasulullah, darinya apa? Seperti apa? Seperti keluarnya air dari mulut apa? Mulut faysiqa. Faysiqa ini mulut tempat wadah air. Ketika dituang mudah keluarnya. Kalau dia jiwa yang buruk, maka direnggut nyawanya dengan paksa. Direnggut nyawanya dengan apa? Paksa. Nah itulah yang disebut ketika taubat seorang tidak terima. La yatubullah alaih. Karena dia sudah apa? Sekarang ainul yakin. Maksudnya apa Ustaz ainul yakin? Dia sudah melihat sekarang perkara yang gaib. Dia lihat malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lihat sekarang kalau ini hak, ini betul. Subhanallah. Saat itu apa? Allah tidak terima. Saat itu nyawanya sedang ditarik oleh malaikat, maka la yaqbalullah. Allah tidak terima taubatnya. Dan hikmatullah, ini hukumnya Allah SWT. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Taib, cukup? Cukup ya? Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.